Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya Abdul Maulana dari Divisi Sekretaris Direksi sebagai Personal Assistant Project. Nah, minggu kemarin saya belajar mengenai produktivitas kerja manusia dan cara pengukurannya. Nah, di sini pun saya juga belajar dari buku yang saya ambil dari Ergonomi Studi Gerak dan Waktu, yang ini karyanya Sri Tomo Wikjo Subroto, edisi pertama dari cetakan kedua. Ya, ini berkaitan dengan produktivitas kerja manusia dan cara pengukurannya. Nah, sekali lagi berbicara mengenai produktivitas kerja, maka hal ini akan selalu dikaitkan dengan pengertian efektivitas dan efisiensi kerja. Memiliki pengertian umum, produktivitas seringkali diidentifikasikan dengan efisiensi dalam arti suatu rasio antara keluaran atau output dan masukan atau input. Rasio keluaran dan masukan ini dapat juga dipakai untuk menghampiri usaha yang dilakukan oleh manusia. Sebagai ukuran efisiensi atau produktivitas kerja manusia, maka rasio tersebut umumnya berbentuk keluaran yang dihasilkan oleh aktivitas kerja dibagi dengan jam kerja atau man hours yang dikontribusikan sebagai sumber masukan dengan rupiah atau unit produksi lainnya sebagai dimensi tolak ukurnya. Nah, untuk lebih memperjelas definisi dan pengertian produktivitas, maka hal ini akan diterangkan dengan suatu model umum dari suatu sistem produksi. Nah, beberapa macam dari gambar nih bisa aja pada dasarnya bisa kita ukur atau kita hitung besarnya. Nah, dalam arti dapat dinilai secara eksak atau dalam bentuk nyata ya atau dalam bentuk kuantitatif ya jatuhnya. Nah, untuk beberapa jenis masukan atau keluaran tertentu kadang-kadang memang agak sulit jika kita mengukur dari besarnya karena sifatnya abstrak. Nah, kemudian dalam hal ini juga ukuran masukan atau keluaran tersebut bisa dikonversikan ke dalam bentuk nilai mata uang. Nah, di samping ketiga sumber masukan seperti dalam gambar, misalkan sebenarnya masih ada pula sumber masukan lainnya yang tidak bisa atau sulit untuk dinilai dan diukur besarnya. Akan tetapi cukup penting dalam penentuan tingkat produktivitas kerja. Faktor ini dikenal sebagai masukan atau bayangan atau invisible input yang antara lain pertama, yaitu tingkat pengetahuan atau degree of knowledge. Nah, yang kedua yaitu kemampuan teknis atau technical skill. Yang ketiga mengenai metodologi kerja dan pengaturan organisasi atau managerial skill, dan yang terakhir adalah motivasi kerja. Nah, dari produktivitas secara umum itu bisa digambarkan produktivitas itu bisa sama dengan output itu dibagi antara input plus input yang invisible ya. Nah, dari itu tadi dapat mengukur penambahan atau pengurangan produktivitas dengan jalan menghitung rasio indeks. Jadi keluaran dengan indeks masukannya. Jadi produktivitas akan bertambah bila ada penambahan secara proporsional dari nilai keluaran permasukan. Nah, bila mana masukan dalam keadaan konstan, sedang keluaran yang dihasilkan terus bertambah, maka hal ini akan menunjukkan bahwa sumber-sumber produksi atau masukan telah berhasil dilaksanakan atau dioperasikan, dimanfaatkan, dan secara dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini juga perlu diingat bahwa penambahan dalam unit output produksi yang dihasilkan tidakkah akan selalu membawa ke arah penambahan produktivitas seperti halnya yang bisa dilihat. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada beberapa uraian yang disimpulkan bahwa ada dua unsur yang dimasukkan ke dalam kriteria produktivitas, yaitu yang pertama, besar atau kecilnya yang dihasilkan, dan yang kedua yaitu waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Waktu kerja di sini adalah suatu ukuran umum dari nilai masukan yang harus diketahui guna melaksanakan penelitian dan penilaian mengenai produktivitas kerja manusia. Masukan yang berupa waktu ini dapat diteliti dan diperoleh dengan cara melakukan studi mengenai tata cara dan pengukuran waktu kerja atau motion and time study gitu. Nah, suatu kenaikan produktivitas dengan nilai masukan konstan atau lebih kecil akan menunjukkan bahwa pekerja telah melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang lebih efisien. Nah, ada juga beberapa faktor-faktor juga yang mempengaruhi usaha peningkatan produktivitas. Pada hakikatnya, produktivitas kerja akan banyak ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu
faktor teknis dan faktor manusia. Nah, faktor teknis yaitu faktor yang berhubungan dengan pemakaian atau penerapan fasilitas produksi secara lebih baik. Penerapan metode kerja yang lebih efektif dan efisien dan atau penggunaan bahan baku yang lebih ekonomis. Yang kedua yaitu terkait faktor manusia. Faktor yang mempunyai pengaruh terhadap usaha-usaha yang dilakukan manusia di dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini ada dua hal yang pokok yang akan menentukan, yaitu kemampuan kerja atau ability dari pekerja tersebut dan yang lain adalah motivasi kerja yang merupakan pendorong ke arah kemajuan dan peningkatan prestasi kerja atas seseorang. Nah, itu adalah beberapa terkait faktor-faktor yang mengenai usaha peningkatan produktivitas. Nah, dari situ adalah kita bisa menyimpulkan bahwa produktivitas kerja manusia dan cara pengukurannya itu agak sedikit berbeda dan memang pengukuran itu berdasarkan dari lingkup bisnisnya yang ada gitu. Oke, terima kasih dari video dari minggu ini. Thank you for watching. Bye bye.